Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Calm Channel. Bagi kita yang beragama Islam, kisah tentang Nabi Yunus tentu bukan sesuatu yang baru lagi. Cerita soal ikan tersebut adalah penggalan kisah Nabi Yunus yang paling diingat. Bukan hanya tentang pelajaran di baliknya, tapi juga si ikan itu sendiri. Menurut cerita, si ikan yang menelan Nabi Yunus ini berwujud begitu besar. Dikatakan bahwa ikan ini masih hidup hingga sekarang. Lalu benarkah begitu sahabat beriman? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga selesai. Dan inilah kebenaran misteri ikan yang menelan Nabi Yunus masih hidup hingga sekarang, versi dari Calm Channel. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman, salah satu kisahnya yang begitu terkenal adalah ketika sang Nabi ditelan oleh seekor ikan besar di tengah lautan. Nabi Yunus ditelan hidup-hidup dan tinggal di dalam perut ikan yang mirip ikan paus ini selama beberapa waktu mengarungi samudra. Namun berkat taubat serta zikir yang ia ucapkan, sang ikan akhirnya memuntahkan isi perutnya sehingga Nabi turut keluar dalam keadaan bernyawa. Ikan ini kemudian kembali ke lautan dan meninggalkan Nabi Yunus sendirian. Cerita antara keduanya memang hanya sampai di situ saja. Namun di saat Nabi Yunus sudah meninggal ribuan tahun silam, sang ikan justru dianggap masih hidup hingga sekarang. Benarkah demikian sahabat beriman? Spekulasi munculnya kabar tentang ikan tersebut masih hidup adalah surat As-Saffat ayat 145. Allah menerangkan jika saat itu Nabi Yunus tidak bertaubat, maka ia akan tinggal di dalam perut ikan sampai hari kiamat. Sesungguhnya Nabi Yunus benar-benar salah seorang rasul. Ingatlah ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan, kemudian ia ikut berundi, lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Quran Surat As-Saffat ayat 139 sampai 145. Sahabat beriman, berdasarkan tafsir dari berbagai sumber, makna tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit, yakni perut ikan itu akan menjadi kuburnya sampai hari berbangkit. Hal ini kemudian diasumsikan jika ikan tersebut masih hidup hingga saat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan jika Nabi Yunus tidak bertaubat maka akan tinggal di perut ikan hingga hari kiamat. Namun pada kenyataannya saat itu sudah bertaubat kepada Allah dan diampuni, sehingga ada kemungkinan jika ikan tersebut juga mati. Rasulullah SAW juga tidak menjelaskan tentang bagaimana kehidupan ikan tersebut setelah memuntahkan Nabi Yunus. Ikan yang mirip dengan paus ini juga dijuluki dengan ikan Nun. Ia melahap Yunus ketika meninggalkan kaumnya yang melakukan pembangkangan. Dengan kemarahannya, Nabi Yunus memilih pergi dengan menggunakan kapal meninggalkan penduduk Ninawa di daerah Mosul, Irak. Cerita ini dikisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Ketika dia pergi dalam keadaan marah, Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Ternyata sepeninggal Nabi Yunus alaihi salam, penduduk Ninawa diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bencana besar yang akan menimpa mereka, sehingga di tengah ketakutan itu mereka bertaubat kepada Allah. Kemudian Allah mengampuni penduduk yang awalnya menyembah berhala tersebut. Namun sahabat beriman, Nabi Yunus tidak mengetahui kejadian itu. Ia memilih pergi dan meninggalkan penduduk Ninawa dalam kondisi penuh amarah. Ia menaiki kapal yang begitu penuh dengan muatan. Pada awalnya kapal berlayar dengan tenangnya.
Namun kondisi ini tiba-tiba berubah. Angin kencang menerpa, langit pun hitam gelap dengan awannya. Badai terjadi, kapal yang ditumpangi Nabi Yunus alaihi salam terombang-ambing dan akan tenggelam. Awak kapal pun panik, mereka kemudian membuang seluruh muatan yang ada di dalamnya dengan harapan kapal tidak tenggelam jika muatan berkurang. Sayangnya, cara ini tidak membantu sama sekali. Kemudian diusulkanlah agar dibuat undian untuk mengurangi manusia yang ada di dalamnya. Dalam undian tersebut, siapapun yang keluar namanya harus dibuang ke lautan. Ternyata Nabi Yunus alaihi salam termasuk orang-orang yang kalah dalam undian tersebut. Awalnya penumpang lain tidak menyetujui Nabi Yunus yang dibuang dari kapal. Namun setelah 3 kali undian, ternyata Nabi Yunus tetap saja kalah. Lalu dia termasuk orang-orang yang kalah. Surat As-Saffat ayat 141. Lalu dilemparlah Nabi Yunus alaihi salam dan kemudian dilahap oleh seekor ikan besar mirip paus. Dengan perintah Allah, ikan tersebut melahap Nabi Yunus tanpa merobek bagian dari tubuh kekasih Allah tersebut. Sang Nabi pun tinggal di dalam tubuh ikan beberapa waktu dan menyusuri lautan bersama ikan besar tersebut. Nabi Yunus alaihi salam sangat terkejut karena mendapati dirinya dalam perut sebuah ikan. Para ulama berselisih tentang berapa lama Nabi Yunus tinggal di dalam perut ikan ini. Menurut Qatadah 3 hari, menurut Abu Ja'far As-Shadiq 7 hari, sedangkan menurut Abu Malik 40 hari. Mujahid berkata, Asy-Sya'bi, ia ditelan di waktu duha dan dimuntahkan di waktu sore. Dalam keadaan itulah Nabi Yunus alaihi salam bertobat. Beliau mengucapkan banyak kalimat tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau tak henti-hentinya menangis, tidak makan, tidak minum dan tidak bergerak sama sekali. Beginilah doa Nabi Yunus alaihi salam menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa Zunnun atau Nabi Yunus ketika ia berdoa dalam perut ikan paus adalah yang artinya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk di antara orang-orang yang berbuat aniaya. Sesungguhnya tidaklah seorang muslim berdoa dengannya dalam suatu masalah, melainkan Allah kabulkan baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Zikir dan taubat Nabi Yunus kemudian didengar oleh seisi lautan. Mereka mendekati ikan Nun dan mengikuti tasbih yang diucapkan sang Nabi dari dalam perut ikan. Kondisi ini membuat ikan Nun yang menelan Yunus takut dan kaget. Ia ketakutan karena banyak hewan lain dan tumbuhan yang mendekat kepadanya. Mengapa saya harus takut? Bukankah yang memerintah adalah Allah Subhanahu wa taala? Tapi yang aku telan adalah kekasihnya. Bagaimana ini? Dalam keadaan bimbang, ikan Nun masih mengeraskan suara tasbihnya hingga dasar laut menjadi hiruk pikuk. Taubat dan doa Nabi Yunus pun akhirnya dihijabah oleh Allah Ta'ala. Dia kemudian memerintahkan ikan agar mengeluarkan Yunus alaihi salam ke permukaan laut dan membuangnya di suatu pulau yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tubuh Yunus kemudian dimuntahkan dan terhempas ke daratan dalam keadaan kurus kering. Namun atas izin Allah Subhanahu wa taala, tubuh Yunus alaihi salam bisa kembali sehat dan bugar. Kemudian Allah memerintahkan ikan itu memuntahkan Yunus ke pinggir pantai. Lalu Allah tumbuhkan di sana sebuah pohon sejenis labu yang memiliki daun yang lebat, yang dapat menaungi Nabi Yunus dan menjaganya dari panas terik matahari. Cerita Nabi Yunus dan ikan berakhir sampai di situ, sahabat beriman. Tidak ada yang mengetahui bagaimana nasib ikan tersebut saat ini. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Dan itulah tadi kebenaran misteri ikan yang menelan Nabi Yunus masih hidup. Bagaimana sahabat beriman? Masih ragu sekarang? Mari membangun Calm Channel dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya.